Pernahkah kamu membayangkan kalau jodohmu ternyata adalah tetangga sebelah yang hobinya bikin kamu naik darah setiap hari? Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah cerita yang membuktikan kalau cinta itu kadang datang dari tempat yang paling tidak terduga dan seringkali dengan bantuan seekor mak comblang berbulu oranye. Bayangkan ini, ada seorang perempuan bernama Maya. Dia adalah seorang arsitek yang hidupnya super teratur, rapi, dan semua hal dalam hidupnya harus sesuai rencana. Setiap sudut apartemen barunya ditata dengan presisi yang luar biasa. Gelas harus sejajar, buku disusun berdasarkan warna, dan debu adalah musuh bebuyutannya. Baginya, ketenangan dan keteraturan adalah kunci kebahagiaan. Tapi, takdir punya rencana lain. Tepat di sebelah unit apartemennya yang sempurna, tinggallah Arya. Arya adalah kebalikan total dari Maya. Dia seorang musisi jalanan yang jiwanya bebas, hidupnya santai, dan kamarnya, ya, mari kita sebut saja sebagai sebuah instalasi seni abstrak yang penuh dengan kabel gitar, tumpukan kertas lirik, dan cangkir kopi yang entah sudah berapa lama ada di sana. Suara gitar Arya yang kadang sumbang di tengah malam adalah soundtrack penderitaan bagi Maya yang butuh ketenangan untuk menyelesaikan desainnya. Setiap hari adalah medan perang kecil bagi mereka. Maya akan mengetuk dinding dengan kesal saat Arya mulai latihan band dadakannya. Arya, di sisi lain, akan tersenyum geli melihat catatan tempel pasif agresif yang ditinggalkan Maya di pintunya. Tolong kecilkan volume musikmu, sebagian dari kami mencoba untuk bekerja, tulis Maya. Besoknya, Arya membalas dengan catatan lain, musikku adalah pekerjaanku juga. Mungkin kamu butuh headphone peredam bising. Mereka adalah dua kutub yang berlawanan, terjebak dalam perang dingin antar tetangga yang sepertinya tidak akan pernah berakhir. Maya menganggap Arya sebagai gangguan terbesar dalam hidupnya, pria berantakan yang tidak punya sopan santun. Sementara Arya melihat Maya sebagai perempuan kaku yang tidak tahu cara menikmati hidup. Pertengkaran mereka menjadi tontonan gratis bagi para tetangga lain. Mulai dari rebutan tempat parkir, sampai perdebatan sengit tentang aroma masakan siapa yang lebih mengganggu di koridor apartemen. Namun, semua dinamika ini berubah total ketika seorang tamu tak diundang memutuskan untuk datang. Tamu ini bukan manusia, melainkan seekor kucing liar berwarna oranye terang dengan tatapan mata paling licik yang pernah kamu lihat. Para tetangga memberinya nama Owen, dan Owen ini bukan kucing biasa. Dia adalah raja jalanan, penguasa teritori yang tak kenal takut. Awalnya, Owen hanya sering terlihat berkeliaran di area taman apartemen. Tapi entah bagaimana, kucing cerdik ini menemukan surga barunya. Balkon apartemen Maya dan area yang letaknya bersebelahan. Balkon Maya yang penuh dengan tanaman hias yang tertata rapi, dan balkon Arya yang penuh dengan barang-barang tak terpakai, menjadi arin pertempuran baru bagi si Owen. Suatu pagi, Maya terbangun oleh suara pot bunga kesayangannya pecah. Saat dia berlari ke balkon, dia melihat Owen dengan santainya menjelati cakarnya di atas pagar pembatas, seolah-olah baru saja menyelesaikan sebuah mahakarya. Di saat yang sama, Arya keluar ke balkonnya, mengeluh karena Owen baru saja menggunakan salah satu sepatunya sebagai tempat tidur siang yang nyaman. Inilah puncak dari semua konflik. Maya dan Arya, yang sebelumnya tidak pernah bisa sepakat dalam hal apapun, akhirnya menemukan satu musuh bersama. Owen si perusuh. Mereka berdua sama-sama frustrasi. Upaya pertama mereka adalah mengusir Owen. Maya mencoba cara halus, menaruh mangkuk berisi air di sudut balkon, dengan harapan Owen akan pergi. Hasilnya, Owen malah berenang-renang kecil di dalamnya. Arya mencoba cara yang lebih jantan. Dia mencoba menakut-nakuti Owen dengan suara gitar yang keras. Tapi Owen, yang sudah terbiasa dengan musik Arya, malah duduk manis di depan pintu kaca balkon, seolah sedang menikmati konser pribadi. Kucing ini benar-benar punya mental baja. Setiap strategi yang mereka rancang bersama selalu gagal total. Owen terlalu cerdik, terlalu licik, dan sejujurnya, terlalu menggemaskan untuk benar-benar dibenci. Kita harus melakukan sesuatu, kata Maya suatu sore, sambil menatap nanar tanamannya yang layu karena ulah Owen. Aku sudah mencoba segalanya, jawab Arya, sambil menunjukkan bekas cakaran baru di gitarnya. Di tengah frustrasi itulah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Mereka mulai berbicara.
bukan dengan nada sinis atau sindiran, tapi percakapan yang nyata. Mereka mulai menyusun strategi bersama. Bagaimana kalau kita coba pancing dia dengan makanan di lantai bawah? Usul Maya. Ide bagus. Aku punya sisa ikan goreng semalam, timpal Arya. Kerja sama mereka dalam misi mengusir Oin ini membuka pintu komunikasi yang selama ini tertutup rapat. Saat merencanakan jebakan-jebakan yang selalu gagal, mereka tanpa sadar mulai berbagi cerita. Maya mengetahui bahwa musik Arya yang kadang terdengar berantakan itu sebenarnya adalah cara Arya untuk mengekspresikan perasaannya, terutama kerinduannya pada keluarganya di kampung halaman. Di sisi lain, Arya mulai melihat sisi lain dari Maya. Di balik sosoknya yang kaku dan terobsesi dengan kerapian, ada seorang perempuan yang sebenarnya sangat peduli dan punya selera humor yang kering. Suatu malam, saat mereka sedang mengintai Wen dari balik tirai, Arya membuat lelucon tentang bagaimana mereka terlihat seperti agen rahasia yang sedang dalam misi. Tanpa diduga, Maya tertawa terbahak-bahak, tawa lepas yang belum pernah Arya dengar sebelumnya. Momen itu terasa seperti sebuah keajaiban kecil. Perlahan tapi pasti, misi mereka berubah. Dari mengusir Oin menjadi merawat Oin. Mereka mulai meninggalkan makanan dan air untuknya secara teratur. Bahkan, mereka patungan membeli sebuah rumah kucing kecil dan meletakkannya di sudut balkon, berharap Oin mau tinggal di sana dengan damai. Oin, sang raja, tentu saja menerima persembahan itu dengan senang hati. Kehadiran Oin menjadi jembatan di antara mereka. Pagi hari tidak lagi dimulai dengan pertengkaran, tapi dengan pertanyaan, Oin sudah dikasih makan belum? Sore hari diisi dengan tawa saat melihat tingkah laku Oin yang ajaib. Kucing oranye itu berhasil meruntuhkan dinding tebal yang memisahkan Maya dan Arya. Maya mulai menemukan keindahan dalam kekacauan kecil. Dia tidak lagi panik saat melihat jejak kaki Wen di lantai dapurnya. Dia bahkan mulai tersenyum saat mendengar alunan gitar Arya di sore hari. Karena sekarang dia tahu lagu itu mungkin diciptakan untuknya. Sementara itu, Arya mulai belajar tentang pentingnya sedikit keteraturan. Dia mulai merapikan balkonnya, bukan karena disuruh Maya, tapi agar Owen punya tempat bermain yang lebih aman. Dia bahkan mencoba memasak, dan dengan bangga menawarkan hasilnya pada Maya, meskipun rasanya masih jauh dari sempurna. Suatu senja, saat mereka berdua duduk di balkon masing-masing, memandangi Owen yang tertidur pulas di rumah barunya, keheningan terasa begitu nyaman. Kamu tahu, Arya memulai, aku tidak pernah berpikir akan mengatakan ini, tapi aku berterima kasih pada kucing nakal itu. Maya tersenyum, matanya tidak lepas dari Owen. Aku juga. Dia mengajarkan kita banyak hal. Ya, dia mengajarkan aku bahwa tidak semua yang teratur itu membosankan, kata Arya sambil melirik Maya. Dan dia mengajarkan aku bahwa sedikit kekacauan bisa membuat hidup jati lebih berwarna, balas Maya. Di antara pot-pot bunga yang kini tidak lagi tertata sempurna dan senar gitar yang tergeletak santai, benih-benih cinta yang tumbuh secara tak terduga mulai mekar. Mereka menyadari bahwa perbedaan mereka bukanlah penghalang, melainkan pelengkap. Keteraturan Maya menenangkan jiwa bebas Arya, dan kekacauan Arya membawa tawa dan spontanitas ke dalam hidup Maya yang terencana. Dan Oin, si kucing oranye itu tetap menjadi raja di balkon mereka. Dia mungkin tidak pernah tahu bahwa kehadirannya yang penuh onar telah menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang indah. Dia adalah mak comblang paling efektif, paling berantakan, dan paling berbulu yang pernah ada. Kisah Maya, Arya, dan Owen mengajarkan kita bahwa kadang-kadang kita tidak perlu mencari jodoh hingga ke ujung dunia. Mungkin saja dia ada di sebelah kita, membuat kita kesal setiap hari. Sampai akhirnya seekor kucing oranye datang dan menunjukkan jalan. Cinta memang aneh, bukan? Bisa datang lewat pertengkaran, lewat tawa, dan lewat kekacauan yang diciptakan oleh seekor kucing. Jati. Kalau kamu punya tetangga yang menyebalkan, coba deh perhatikan. Siapa tahu ada seekor Owen di antara kalian yang siap menyatukan takdir. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.